Di hari kiamat nanti manusia nanti akan ditanya oleh Allah perihal 4 perkara. Yang pertama, man mumrihim. Besok manusia itu nanti di hari kiamat akan ditanya atas umurnya, umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Ditanya tentang umur, fima afnauhu, untuk apa umurmu engkau habiskan, untuk apa umurmu engkau habiskan. Jadi diberi umur misalkan 80 tahun, nanti ada hisabnya. Kita ditanya selama 80 tahun itu kita habiskan umur kita untuk apa? Apa untuk ibadah, apa untuk maksiat. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah. Wangan syababihim. Kemudian yang kedua, manusia nanti akan ditanya tentang masa mudanya. Karena setiap manusia, baik yang sekarang sudah tua ataupun sudah tiada, itu pasti semua manusia mengalami masa muda. Karena ketika manusia lahir itu dalam keadaan bayi, belum punya kekuatan apa-apa, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja dan seterusnya. Niku pasti mengalami masa muda, masa di mana manusia niku mengalami sifat muda, yakni sifat yang umumnya manusia itu pada saat muda itu bisa berbuat apa saja, berbuat apapun karena anugerah yang diberikan oleh Allah pada saat dia muda itu lebih kuat. Nisbat kekuatannya, kekuatan anak muda itu lebih kuat daripada orang-orang yang sudah tua. Akalnya pun lebih kuat. Akalnya anak-anak muda lebih kuat daripada akalnya orang yang sudah tua. Karena semakin kita itu bertambah umur, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang umurnya bertambah, niku sejatinya dia lagi berproses menuju pada masa kelemahan, akan menuju pada pengurangan kekuatan, baik sisi kuat lahir, kekuatan lahir ataupun kekuatan akal. Jadi semakin orang itu semakin tua, sejatinya sedang menuju pada proses di mana kita itu akan menjadi lemah kembali, menjadi tidak punya kekuatan seperti halnya kita pada saat kita baru lahir. Makanya orang-orang yang sudah tua, sudah pikun itu kadang sifatnya kembali lagi menjadi seperti anak kecil, seperti anak bayi, kadang malah lebih parah. Ya karena itu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Setiap manusia yang bertambah umurnya pasti akan berkurang tingkat kekuatannya, tingkat kecerdasannya akan berkurang, sehingga nanti pada suatu titik di mana manusia itu tidak memiliki kemampuan lagi, seperti dia baru lahir. Karena kadang orang tua itu ya seperti itu, kadang menjadi sifatnya seperti anak-anak lagi, kayak anak-anak lagi. Fima ablahu, kita itu nanti akan ditanya, setiap manusia ditanya tentang masa mudanya. Fima ablahu, engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Masa mudamu kau habiskan untuk apa? Maka anak-anak yang masih muda, kita yang masih berumur muda itu harus betul-betul menggunakan masa muda kita itu untuk perihal yang positif, yang baik.
karena nanti pun pasti kita akan ditanya untuk apa pada saat engkau muda. Karena masa muda ini masa ini tuh yang lagi kuat-kuatnya, ibarat kekuatan sedang kuat-kuatnya, kekuatan lahir lagi rosa-rosane, kekuatan pikiran juga lagi cerdas-cerdas. Nah, ini kecerdasan kita, kekuatan kita pada saat muda itu kita gunakan untuk apa? Maka nanti kita akan ditanya tentang masa muda kita. Wangan amwalihim, dan manusia nanti akan ditanya perihal harta-harta bendanya. Min aina iktasabuha, dari arah mana manusia itu mendapatkan harta tersebut. Nah, ini hisabnya harta benda itu nanti ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaquha, dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Kalau hisabnya harta itu dari mana kita peroleh dan untuk apa kita pergunakan, sehingga dari cara memperolehnya sudah dihisab, dan nanti cara kita menggunakannya pun nanti ada hisabnya juga. Makanya ya, ketika kita dianugerahi harta benda itu, dalam kita mencarinya ya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita mencarinya itu menggunakan jalan-jalan yang tidak diridhoi. Dan setelah kita mendapatkan harta, kita pun harus ingat, karena akan ada pertanyaan, akan ada jawaban untuk apa kita gunakan harta benda yang telah kita peroleh. Wa an ulumihim, dan seterusnya. Selanjutnya manusia akan ditanya tentang perihal ilmunya. Bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah, nanti di hari kiamat akan ditanya, maza amilu biha, setelah kau diberi ilmumu engkau amalkan untuk apa? Ilmumu engkau gunakan untuk apa? Apakah gunakan sebagai wasilah pendekatan kepada Allah untuk ibadah, ataukah untuk yang lainnya? Dari seberapa dari ilmumu yang kau amalkan, itu pun nanti ada pertanyaan atau pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala.